Shalom, Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah buat seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi dimanapun berada. Terlebih kita yang menyaksikan mengikuti ibadah live streaming HKBP Jalan Lurah Cimahi di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan mencurahkan rohnya yang kudus bagi kita semua umatnya, supaya kita boleh kembali beribadah di minggu-minggu yang akan datang di rumahnya ini. Tuhan berkati seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah, seluruh saudara-saudara kami yang menonton, mengikuti ibadah di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita memulai ibadah kita dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 dan ayat yang kedua. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat bila kepadanya. Selamanya Yesus gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dikatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepada aku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu
karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 243 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Haleluya, terpujilah Pencipta alam semesta, Sang Bapa Maha Kuasa, pastilah kebesarannya, yang nikmat kasih sayangnya, dipuji haleluya, terpujilah Sang Tuhan kediamannya, di hati yang percaya, pastilah mengarunia, menuntun terang bakal, dipuji Tuhan raya. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang diambil dari hukum yang kedua dengan maksudnya. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1 dan 2. Yang Maha Kasih, yang dikeluarkan Allah kasih pun bagiku, aku selamatkan oleh kasih-Nya, oleh kasih. Allah dirasakan oleh dosaku,
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Dialah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Kami orang berdosa yang hina ini datang kepadamu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal. Dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, ayat 3 dan ayat yang ke-7. Hasrat sia-sia keinginan manusia, jiwa raga kami hidup seluruhnya. Tuhan kekayanya punya.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai episode yang diambil dari kitab Sefanya, pasal yang kedua, dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 441, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, sebagai warta untuk kita minggu ini, yaitu pemberitahuan berita kelahiran pada hari Jumat 20 Maret 2020 yang lalu. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga LH Sinaga M. Borutapea yang beralamat di Berung Cimareme Indah D3 nomor 30 RT 0403 W7. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati oleh Tuhan. Demikianlah warta kita untuk minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Terlebih kita, Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, Shalom. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49. Dimulai ayat yang pertama sambil kita mengumpulkan persembahan satu. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu saat ini, yaitu minggu Judika, walaupun secara live streaming, karena ini ya minggu kedua kita melakukan ibadah secara live streaming untuk menghindari kerumunan dan juga menghindari virus corona COVID-19 yang sedang marak di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Tetapi walaupun secara live streaming, ini bukan menjadi penghalang bagi kita untuk memuji Tuhan dalam ibadah minggu kita saat ini. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan dari Surat Petrus yang kedua,
atau 2 Petrus pasal yang pertama, dibuka dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal yang pertama, dibuka dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat-saat ini kita masih bersama-sama melawan virus COVID-19 yang telah merajalela di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini, yang telah memakan cukup banyak korban. Dan menurut data yang kita terima dari pemerintah, ada sudah 1.100 lebih yang terjangkit positif corona di 29 provinsi. Dan salah satunya adalah di tengah-tengah tempat yang kita naungi ini, yaitu di Cimahi, Jawa Barat. Saudara-saudara, walaupun kita dianjurkan pemerintah untuk stay home atau tetap di rumah, tetapi percayalah, kita beriman kepada Tuhan Yesus bahwa sebentar lagi dan tidak akan lama, bahwasanya wabah daripada COVID-19 ini akan bereda. Kita percaya Tuhan akan campur tangan. Kita percaya Tuhan akan memberikan kebijakan dan juga terlebih kepengetahuan kepada saudara-saudara kita, tim medis yang ada di seluruh dunia ini, untuk segera menemukan obat untuk COVID-19 dan juga vaksin, agar semua orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini tidak lagi terjangkit oleh wabah yang menakutkan itu. Saudara-saudara, hal yang menakutkan memang terkadang terjadi dalam kehidupan. Ada hal yang tidak diinginkan
tapi datang. Ada hal yang tidak diinginkan, tanpa diundang dia berkunjung. Dan bahkan hal-hal yang tidak diinginkan ini segera pastinya akan membuat rasa ketakutan di dalam kehidupan, ketakutan di dalam aktivitas, sehingga kita sampai saat ini tidak bisa melakukan bebas aktivitas kita di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak beriman. Semua kita percaya bahwa kita adalah orang yang beriman. Dan inilah yang menjadi firman Tuhan pada saat ini, yaitu beriman dan juga berpengetahuan, berpenguasaan diri, berkebajikan, berketekunan, berkesalehan, dan juga dibungkus dengan kasih sebagai orang yang dipanggil, orang yang menjadi sama dengan kodrat ilahi, yang luput daripada hawa nafsu duniawi, yang membinasakan manusia, sehingga panggilan Allah terhadap semua orang yang percaya harus betul-betul menjadi panggilan yang kita sadari dan yang kita terima, bahwasanya panggilan itu adalah bagaimana kita mampu berbuat dan beriman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya Rasul Petrus dalam suratnya yang kedua, surat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Yaitu orang-orang yang telah merasa dirinya dipanggil di dalam misi penyelamatan oleh Tuhan. Misi keselamatan dan damai sejahtera yang oleh Tuhan Yesus. Dan ini adalah panggilan kembali kepada orang-orang yang percaya, agar semakin meneguhkan imannya, semakin meneguhkan harapannya, dan semakin melakukan pengetahuan, kebajikan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan yang dibungkus dengan kasih untuk selalu berbuat di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, Petrus menuliskan suratnya yang kedua ini, agar hidup kita ini haruslah hidup yang selalu saleh, karena kita adalah hidup yang telah dipanggil oleh Tuhan. Hidup yang saleh adalah hidup yang di dalam kuasanya yang ilahi. Hidup yang saleh adalah hidup di dalam jalannya yang benar. Hidup yang saleh adalah hidup yang sangat-sangat menjunjung tinggi bagaimana kehidupan yang sangat berharga, supaya setiap orang yang hidup di dalam kesalehan harus luput dari hawa nafsu, harus luput daripada segala kejahatan dunia, dan ia juga menjadi berkat bagi orang lain. Karena kesalehan itu bukanlah kehidupan yang secara cuma-cuma didapatkan, tetapi kesalehan itu adalah hidup yang perlu belajar dari panggilan ilahi, dari panggilan Tuhan atasnya. Karena dikatakan di ayat yang kelima, bahwasannya ketika dia sungguh-sungguh untuk hidup dan berusaha menambahkan imannya di dalam kebajikannya, maka kebajikannya itu akan berbuahkan pengetahuan di dalam kehidupannya. Pengetahuan yang artinya pengetahuan tentang keilahian Allah, pengetahuan tentang yang baik, dan bukan pengetahuan tentang yang jahat. Karena pengetahuan itu akan menghasilkan penguasaan diri dan ketakutan serta kesalehan di dalam kasih yang ada dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita menolak dan kita tidak mengaminkan jika ada seseorang yang mengatakan memang kita tidak boleh saja kita tidak percaya ya terhadap sesuatu yang terjadi, yang walaupun itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Boleh saja seseorang mengatakan
Aku percaya kepada Tuhan. Aku tidak takut. Ya, nggak apa-apa. Wajar-wajar saja. Orang yang beriman akan selalu mengatakan tidak takut terhadap virus COVID-19. Tapi, jangan pernah menentang virus itu. Jangan pernah menentang situasi. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita, beriman, tapi juga harus berakhlak, berkebajikan, berpengetahuan, berpenguasaan diri, berketekunan, dan berkesalehan, serta ditutup dalam lindungan kasih. Itu sebabnya kita bukan bersembunyi, saudara-saudara. Walaupun kita di rumah, kita bukan bersembunyi. Walaupun di rumah, kita bukan takut. Tetapi ketika kita di rumah, kita merasakan bahwa iman kita atau diri kita sedang bergumul dalam sebuah keadaan. Dan di sini kita belajar bahwa ketika Tuhan menyuruh kita untuk masuk ke rumah kita harus belajar untuk menguasai diri. Kita harus belajar untuk melihat situasi yang terjadi di dalam kehidupan. Atau melihat suasana yang terjadi di dalam alam sekitar. Kita percaya dalam lindungan Tuhan Yesus, kita tidak akan kena. Tapi jangan pernah menantang virus itu. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pengenalan kita kepada Yesuslah yang menjadi inti daripada iman kita. Pengenalan kita kepada Yesus Tuhanlah yang menjadi pokok daripada pengharapan kita. Itu sebabnya kita percaya sebentar lagi dan tidak lama lagi virus ini akan hilang. Virus ini akan lenyap dari tengah-tengah negara bangsa kita dan juga di tengah-tengah dunia ini. Dan kita percaya bahwasanya Tuhan Yesus selalu menjaga kita, Tuhan Yesus selalu melindungi kita, Tuhan Yesus selalu menopang kita dalam setiap kelemahan, dalam setiap ketakutan, dalam setiap situasi yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan percayalah, ketika Tuhan melalui pemerintah mengatakan stay home, tetap di rumah, bukan berarti Tuhan tidak berserta kita, bukan. Tapi ketika Tuhan mengatakan melalui pemerintah stay home, Tuhan ingin menjaga kita agar kita jangan terkena. Tuhan ingin menjaga kita agar kita tidak menjadi orang yang sesat oleh karena menentang virus tersebut. Tuhan ingin melindungi kita. Tuhan ingin menjaga kita karena Tuhan tahu bahwasanya perlindungan Tuhan di dalam rumah kita itu akan beroleh aman. Percayalah Bapak Ibu, saudara-saudara, kami juga merindukan semua jemaat yang ada di rumahnya masing-masing untuk bertemu. Kami juga merindukan, kami ingin memberikan salam, memberikan senyuman kepada saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun berada. Tapi walaupun begini situasinya, kami percaya bahwa sapaan kami, salam dan damai sejahtera itu akan hinggap, itu akan singgah, itu akan tinggal diam di rumah kita masing-masing. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama melipat tangan kita, mari kita sama-sama beriman, dan mari kita sama-sama untuk menguasai diri agar kehidupan kita di masa yang akan datang semakin lebih baik lagi, semakin lebih mempunyai bobot lagi, semakin memiliki ketekunan lagi, karena saya percaya dalam situasi yang ada di dalam kehidupan kita saat ini, dalam keteguhan, di dalam iman, dan di dalam pengharapan, kita percaya Tuhan lebih berkuasa atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Puji hormat, terima kasih. Kami hantarkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di dalam kasih dan kemuliaan-Mu yang sungguh amat besar
Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami kembali untuk beribadah walaupun secara live streaming. Tapi kami percaya semua umat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan hadir. Karena kami tahu firman-Mu yang mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Itulah yang kami yakini. Tuhan datang memberkati kami, melindungi kami, memberikan berkat yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami percaya situasi yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami, dan juga yang ada di tengah-tengah dunia ini akan segala berakhir. Kami tahu bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada virus COVID-19 yang merajalela di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Untuk itu Tuhan, lindungi kami dimanapun kami berada. Berikan kami rasa aman, berikan kami iman, berikan kami pengetahuan, berikan kami kebajikan, berikan kami kesalehan, berikan kami ketekunan penguasaan diri, dan juga berikan kami kasih, agar kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh harapan yang dari Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas semua jemaat-Mu. Kau yang memberikan kekuatan kepada seluruh para pemimpin yang ada di tengah-tengah negara dan bangsa kami. Kau yang memberikan kebajikan kepada mereka. Engkau yang menjauhkan segala keonaran dari tengah-tengah bangsa dan negara kami. Dan kami percaya dalam Tuhan Yesus, virus COVID-19 akan berhenti dalam nama-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih. Berkati juga Tuhan para orang-orang yang sakit, orang-orang yang masa-masa dalam pemulihan. Berkati juga ya Tuhan korban, keluarga korban yang terimbas COVID-19, para hamba-Mu dan juga para jemaat. Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan atas mereka. Tuhan, Engkaulah yang menopangkan tangan-Mu yang Maha Kudus, menjamah mereka, menjauhkan mereka dari sakit penyakit dan mara bahaya, mengambil semua penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Terima kasih. Dan jemaat-Mu juga Tuhan, yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan, pada minggu-minggu ini, berkati mereka, berikan mereka pengetahuan, berikan mereka hikmat, agar mereka mampu mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap umur yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih, ini doa kami. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan sambil memberi persembahan dari Kidung Jemaat nomor 281. Kita bernyanyi. Segala benua dan langit penuh dengan puji nama yang sangat merdu. Orang berhati benar, orang yang sudah besar.
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Terpujilah Tuhan.